Paul. Ya, silakan Pak Dragon dulu, silakan. Langsung ingat ya udah. Ini saya mau tanya yang soal tanda itu sebenarnya ditandain atau emang bisa muncul sendiri sih? Tanda, maksudnya tanda Tanda yang mana? 666 gitu. Oh, itu diberi tanda, dibilang diberi tanda artinya secara aktif. Ada tindakan, ya kan? Oh, bukan muncul sendiri ya? Bukan. Itu diberi tanda secara aktif. Jadi itu adalah tandanya diberi tanda. Jadi ada secara tindakan aktif memberi tanda, dan tanda itu namanya tanda itu dalam bahasa aslinya itu adalah sebuah mark, sign atau grafir. Jadi itu digrafir. Dalam bahasa asli itu gitu ya, ada bentuk kayak tato gitu loh, digrafir beneran. Dan Alkitab selalu letterlek, ya. Jadi hati-hati, itu benar-benar letterlek. Jadi bukan chip itu mana? Grafirnya nggak ada. Berarti bukan grafir, itu grafir udah jelas bilang grafir. Soalnya yang saya tahu sih muncul gitu loh Pak, bukan ditandain. Bukan. Oke, Tapi itu dulu deh Pak. Alkitab bilangnya itu benar-benar ditandai, diberi tanda. Iya, Jadi oke. adalah suatu tindakan aktif. Jadi bukan kayak orang sakit tiba-tiba muncul bisul gitu kan. Bukan. Lalu kalau misalnya dibeli tanda, kan susah untuk diketahui. Maksudnya malah gampang kan. Kalau ditanda kan sudah jelas nampak tandanya di tangan atau nama di sini. Ya. Apa tandanya harus 666 gitu? 666. Itu bidang. Iya, halus itu. Vaksin itu, misalnya kayak vaksin nih. Vaksin itu kan cuman apa? Antigen kan? Antibiotik kan? Virus kan? Virus yang dilemahkan. Ya. Antivirus kan? Virus atau antivirusnya. Nah, itu bukan grafir. Kalau Alkitab jelas kata diberi tanda itu artinya sebuah grafir. Nah, kalau ada microchip cairnya, Pak. Nah, microchip pun itu bukan grafir. Dan microchip ini kalau itu cair itu bergerak di dalam pembuluh darah loh. Tapi itu jelas diberi tanda di kanan, di tangan kanan dan di dahi. Jadi itu letterlock begitu. Nah, terus tapi itu kan juga tuh namanya tanda. Ya bukan. Tandanya di kanan, ya di kanan, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Ingat Wahyu 22 berkata, orang yang nambah-nambahi dan ngurang-ngurangi akan dihukum loh. Nah, Anda sekarang pendeta-pendeta itu banyak yang dihukum itu sama Tuhan itu. Nambah-nambahi dan ngurang-ngurangin. Ya, hati-hati. Oke. Gitu. Jadi untuk menghindarinya seperti apa kalau begitu? Apanya? Untuk menghindari mendapatkan tanda seperti itu. Tadi kan ada ayatnya Wahyu 14. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Tekun apa? Tekun berbuat perintah Tuhan apa? Diakonia marturia. Yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus. Kedua, yang penting di sini adalah mengikuti perintah. Perintah itu apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan perintah konspirasi, menyelidiki konspirasi, itu bukan perintah Tuhan. Karena itu nanti akan disingkapkan sendiri otomatis. Percaya saya, akan dibuka, pada harinya akan dibuka. Kita tahu nanti. Ketiga, disuruh apa? Beriman kepada Yesus. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus, mengikuti perintah Tuhan, dan beriman kepada Yesus. Jelas kan? Jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan diasumsikan. Gitu. Nah, ini ada lagi nih, tanda itu berupa sertifikat, Pak. Nah iya, kalau tanda itu berupa sertifikat, itu melanggar firman Tuhan nggak kita dikasih tanda sertifikat? Enggak. Anda waktu bikin KTP, eKTP, saya ingat terakhir saya bikin eKTP di Indonesia, ada biometrik ya, sidik jari sama ini iris kita kan. Terus dikasih eKTP kan. Nah, itu kan tanda. Tapi apa itu anti Kristus? Bukan, nggak ada hubungannya. Itu harus benar-benar di kanan. Jadi kalau itu tandanya cuma kasih sertifikat, boleh nggak? Ya boleh saja.
Jangan bilang itu melanggar firman Tuhan. Hati-hati itu dikasih ada tandanya itu. Jangan melampaui yang tertulis. Kalau tertulis bilang tanda, ya udah. Kalau lainnya itu nggak apa-apa. Makanya bilang yang penting di sini adalah hikmat, supaya kita tahu batas-batasnya, yang boleh sama yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu ditandai 666, ya, ada bilangan nama dari itu antikris itu yang jumlahnya 666. Jumlahnya ya, bukan jumlahnya adalah 600. Jadi mungkin tulisannya nanti namanya misalnya namanya adalah misalnya namanya ada coro mabuk dalam bahasa Yunani ternyata dijumlahkan 666. Bisa kan? Misalnya nih, nanti saya nggak punya contoh yang lebih baik soalnya ya. Coro mabuk, kecoa mabuk. Wah, ternyata dalam bahasa Yunani dijumlah 666. Nah, berarti coro mabuk itu antikris, nanti di tangannya ditulis coro mabuk begitu. Itu seperti itu, letterlek, ingat ya. Jadi tapi itu nanti sertifikat itu ditukar dengan tanda tangan kan? Oh, belum tentu. Jangan ngarang-ngarang, jangan menghayal. Jangan, sudah banyak hayalan-hayalan yang gagal, percaya saya. Paulus Yohanes antikris, nyatanya Obama antikris sampai sekarang juga nggak ada. Siapa lagi bilang, jangan, nanti Anda akan terjebak di dalam kebodohan. Ya, jadi jangan dibilang, oh darah itu tanda. Oh iya, darah Yesus tanda, tapi bukan tanda antikris. Nah, jadi Anda jangan mencocokmologi begitu. Alkitab itu letterlek. Yesus disebut dimati dalam kawanan pemberontak, ya kan? Dihitung dalam kawanan pemberontak, itu benar-benar pemberontak, makanya suruh beli pedang. Yesus itu dikuburkan dalam kuburan para bangsawan, benar-benar dikubur di Yusuf Arimatea. Yesus itu 3 hari 3 malam bangkit, benar-benar 3 hari 3 malam, bukan metafora. Ya, jadi jangan berkias-kias, jangan melakukan cocokmologi. Nah, itu saran saya itu seperti itu.